Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Filsafat Pendidikan Matematika. Kita kembali dengan review untuk hasil diskusi dari kelompok 8. Jadi seperti yang kemarin-kemarin sudah saya lakukan, untuk review saya sekalian buka atau saya sekalian satukan semua pertanyaan dari semua kelas, 3 kelas ya. Tuh, untuk materi kali ini dari kelompok 8 membahas tentang ontologi matematika. Saya baca secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini cukup bagus, sangat bervariatif, dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh teman-teman juga cukup banyak yang mendukung jawabannya. Jadi memang masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sebenarnya nanti masih bisa kita gali lewat Google ya. Nggak cukup mungkin kalau di-share di sini. Yang saya perlu tambahkan beberapa adalah saya perlu mengingatkan kalau Anda mengambil jawaban dari internet, pastikan untuk mencantumkan sumbernya, webnya dari mana ya, sehingga nanti kalau misalkan teman lain atau penanya misalkan ingin mengecek sumber yang Anda rujuk tadi itu, dia bisa mengklik atau mengetahui link link dari mana dia bisa mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Jadi supaya kita tidak mengklaim pendapat atau tulisan orang menjadi tulisan kita. Khawatirnya seolah-olah itu menjadi pendapat pribadi, padahal mengutip ya. Oke, untuk yang kali ini saya langsung aja, saya mulai dari pertanyaan yang paling bawah karena kemarin satunya sudah saya mulai dari yang paling atas, ini saya mulai dari yang paling bawah. Yang pertama dari Arvinda Wiaswandani. Dari makalah disebutkan bahwa matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Tolong dijelaskan secara jelas apa maksud dari matematika merupakan salah satu puncak gemilang intelektual. Sudah dijawab oleh sudah dijawab oleh Henny. Sebenarnya penemuan dan pemikiran tentang matematika itu bisa dibilang adalah salah satu kalau dibilang puncak kegemilangan intelektual sih, saya pikir ya ada sih memang buku yang menyebut seperti itu, tapi kalau saya menganut aliran yang enggak sih, matematika itu kan berkembang seiring perkembangan zaman, dan kalau dibilang puncak kegemilangan intelektual, saya pikir kok itu terlalu mendewakan matematika ya. Tidak, karena sebenarnya memang intelektualitas, ilmu pengetahuan, dan peradaban itu ya berkembang seiring dengan ya berkembangnya ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Kita nggak bisa saya tidak ingin mengklaim bahwa matematika adalah satu-satunya gitu ya, atau yang paling puncak kegemilangan. Cuman memang matematika ini ketika mulai berkembang, dia bisa menjawab berbagai macam persoalan yang sering ditemui di dalam peradaban manusia saat itu gitu. Jadi kayak dalam hal pengukuran, dalam hal geometri, bentuk dan seterusnya, itu memang dia kalau matematika berkembang, maka dia menggiring masyarakat pada peradaban itu untuk meningkat tingkat intelektualitasnya, dan tingkat peradabannya otomatis juga akan semakin meningkat gitu. Jadi pada saat misalkan kayak peradaban Yunani, Romawi, ketika mereka ahli ahli pemikirnya banyak menemukan ilmu-ilmu tentang matematika, ya peradaban mereka juga maju pesat untuk ukuran peradaban manusia pada saat itu gitu ya. Untuk peradaban manusia pada saat itu, kalau dibilang salah satu puncak kegemilangan intelektual, saya pikir matematika itu selalu punya masa kegemilangan dari peradaban ke peradaban gitu. Jadi nanti ini karena ini masih nyambung sama sejarah matematik ya nanti ya. Jadi kayak masa Yunani itu nanti yang paling berkembang pesat apa gitu, yang pada masa Romawi itu yang paling berkembang pesat apa gitu. Kalau dibilang puncak kegemilangan intelektual, mungkin
saya kurang pas gitu ya. Tapi kalau ada buku rujukan, ini kan yang bisa menjawab ya kelompok penyaji, karena penyaji menuliskan di makalahnya gitu ya. Sebenarnya dari mana dia bisa merujuk kalimat matematika merupakan salah satu puncak ilmu intelektual. Nah itu kan, ini kan pasti pendapat personal. Kalau ini pendapat personal, kalau tulisan ini adalah pendapat personal dari kelompok penyaji, berarti penyaji harus bisa menjelaskan kenapa mengatakan seperti itu. Kalau ini mengutip dari buku orang, maka mestinya ada penjelasan di buku tersebut gitu. Kalau tidak berupa kutipan, berarti harusnya kelompok penyaji bisa mempertanggungjawabkan kenapa mengatakan demikian gitu ya. Next, pertanyaan dari Siti Raihatul Jannah. Di dasarnya pemikiran manusia yang berbeda-beda dapat dipastikan awal munculnya bilangan tiap daerah memiliki perbedaan. Lalu, bagaimana proses penyetaraan bahasa matematika di tiap daerah sehingga bahasa matematika menjadi bahasa internasional yang universal, dan apa yang akan terjadi jika bahasa tiap daerah memiliki bilangan yang setara. Yang pertama, saya harus mengklarifikasi, mengecek dulu maksudnya bahasa matematika itu yang seperti apa gitu. Kalau perihal angka, memang notasi angkanya bisa berbeda-beda, tapi yang jelas sistem angkanya itu secara umum sama. Jadi kita perlu mempelajari sejarah. Memang ini bagian ini harusnya kita sejarah dulu ya, mohon maaf ini berarti kekurangan saya, harusnya kan sejarah dulu ya. Kalau kita tarik dari yang paling belakang, sebenarnya dari peradaban yang lebih dulu muncul, lebih awal, kayak peradaban Mesir, Yunani, Romawi, itu kan lebih dulu-dulu ya muncul. Itu mereka yang mengembangkan sistem bilangan dulu. Jadi sistem bilangan itu nanti akan saya jelaskan menyusul ya. Sistem bilangan itu ada yang berbasis 2, ada yang berbasis 6, ada yang berbasis 10. Yang kita pakai saat ini adalah yang berbasis 10. Di mana kita punya 10 angka utama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu angka utamanya itu 0 sampai 9 itu angka utamanya. Nah, dalam masyarakat kebudayaan masyarakat lainnya pun sebagian besar yang saya temui semuanya berbasis sama, 0 sampai 9, meskipun notasinya berbeda gitu ya. Dan ini pun kemunculannya tidak serta-merta, karena dulu memang dari peradaban yang lebih dulu muncul, mereka itu sudah merumuskan bahwa oh ternyata kalau saya pakai basis 2, jadi angka itu cuman 1 2 1 2 1 2 gitu aja, cuman 2 aja gitu. Kan membuat sistem penomoran, pembilangan sesuatu kan jadi ribet, karena angkanya hanya 2. Kemudian muncullah basis 6. Jadi angka yang kita gunakan tuh basis 6. Setelah 6 kembali, setelah 6 kembali gitu. Kayak kita ke angka 9 gitu loh. Kan 10 itu sudah melibatkan 2 angka. Lah itu dia pakainya basis 6. Ternyata masih repot gitu. Nah, itu kemudian yang sekarang bergeser adalah basis 10 yang paling banyak digunakan. Kemudian dari peradaban yang tua itu menyebar ke hampir ke seluruh penjuru dunia dan berkembang menjadi masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lain, di negara-negara lain. Mereka mengembangkan aksara yang berbeda-beda untuk angka. Kita sendiri pun punya aksara Jawa kan berbeda dengan angka Arab yang kita gunakan sekarang, tapi sistem dalam angka Jawa pun sama, 0 sampai 9, boleh dicek nanti ya. Di beberapa negara lain pun sistem bilangannya sebenarnya sama. Jadi sistem bilangannya yang menjadi penentu. Kalau masalah angkanya tidak masalah. Kalau masalah notasi atau aksaranya sebenarnya tidak masalah gitu, hanya perbedaan saja gitu. Kemudian apa tadi ini jawabannya? Bahasa matematika tidak ada sebagai huruf dan simbol. Ini jawabannya nanti boleh dibaca. Apa yang terjadi jika bahasa tiap daerah memiliki bilangan yang tidak setara? Lah ini loh yang jadi pertanyaan, harusnya setara atau tidaknya. Setara atau tidak itu ya menyangkut yang sistem bilangannya ya, bukan angkanya. Sistem bilangannya selama dia berbasis 10 seperti yang kita gunakan sekarang tidak masalah. Sama aja. Coba kalau gitu sekarang di googling, dicari negara mana atau daerah mana yang masih memiliki sistem keangkaan atau sistem kebilangan yang tidak berbasis 10 gitu.
Nah, kalau nemu nanti kita diskusiin bareng di sini. Monggo, silahkan ya. Supaya nggak ambigu. Jadi kalau kita bertanya sesuatu harus harus paham. Jadi yang sebenarnya kita anggap setara, proses penyetaraan bahasa matematika tiap daerah ini yang saya nggak paham arahnya, itu maksudnya penyetaraan bahasa matematika itu saya yang tidak paham. Kalau maksudnya adalah penyetaraan bagaimana cara berhitung gitu ya, setiap orang kayak selama kita pakai sistem bilangan yang sama kayak tadi saya jelaskan, basis 10 itu meskipun aksaranya berbeda masih akan tetap sama gitu ya. Ini atau ini yang paling mudah, kalau Anda ini ada yang suka nonton drama Korea kan, tahu kalau orang Korea itu membilang, kalau membilang itu menyebutkan bilangan itu loh, kayak misalnya kayak kita kan 1, 2, 3, 4 sampai 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14. Jadi kan 1, 2, dan 3-nya itu tetap sama dengan bilangan satuan, tapi ditambahin dengan belas gitu. Kemudian setelah selesai 20, kita memasuki sistem puluh. 20. Tapi kan saya itu balik 21, 22, 23, 30. Setelah itu 31 kan balik 10. Nah, sama di bahasa Korea kan sama seperti itu juga. Nanti silakan dicek. Jadi di bahasa Korea juga seperti itu, sama. Ya, di bahasa Korea seperti itu. Yang suka nonton drama Korea, yang ngaku-ngaku suka drama Korea harusnya paham nih cara berhitung dengan bahasa Korea. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang kesepakatan secara universal, saya pikir sistem bilangannya yang disepakati secara universal. Kalau angka yang kita pakai sekarang secara universal ya angka 1, 2, 3 dengan notasi yang kita tulis itu. Dan kalau di Indonesia kita menyebutnya sebagai angka Arab, karena sebenarnya penulisannya diadopsi dari dari angka-angka Arabic gitu, dan itu sudah dipakai universal ya. Kalaupun ada daerah yang mau menggunakan aksara lain, selama sistem bilangannya 1 sampai 10 pasti aman, sama ya, cara penghitungan dan seterusnya sama. Next, Qoriatul Fadila. Menurut kelompok kalian jangan kalian ya kalau bertanya lebih sopan, menurut kelompok Anda gitu ya. Nanti ya teman-teman sekalian gitu ya, kalau bertanya kita dahulukan kesopanan. Menurut kelompok Anda gitu, ada berapa pengukuran dan perbandingan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika? Teori apa yang digunakan saling keterkaitan maksudnya? Lalu apakah teori yang digunakan saling keterkaitan? Coba dibaca dulu ya, keterkaitan itu maknanya apa. Kalau ini mau saya benerin grammarnya, harusnya ini bukan keterkaitan. Apakah teori yang digunakan saling berkaitan? Nah, itu benar. Keterkaitan itu apa? Kata benda. Pakai bahasa yang benar ya, anak filsafat. Kalau ngomong bahasanya diperjelas. Menurut kelompok kalian ada berapa pengukuran dan perbandingan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika? Maksudnya? Menurut kelompok kalian ada beberapa pengukuran, ada beberapa matematika. Oke, lalu apakah teori yang digunakan saling berkaitan gitu maksudnya ya. Ini dijawab oleh kelompok penyaji nih mestinya ya. Kalau dibilang apakah ada yang saling berkaitan, jelas saling berkaitan ya. Jelas saling berkaitan. Kalau secara umum saya jawab jelas saling berkaitan. Dalam matematik semua teori berkaitan. Minggu kemarin saya sudah di review yang pertanyaan minggu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada yang ketika saya menjelaskan panjang lebar tentang teori hipotesis kontinuitas kekontinuan atau apa. Nah, itu saya sudah menjelaskan bahwa matematik itu selalu saling terhubung satu sama lain ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada yang saling terhubung, jelas ya. Next, Lailatul Zulfa. Bagaimana proses ontologi dapat menunjukkan kebenaran tentang suatu hal? Oke, ini saya sudah baca jawaban yang di bawah.
sebenarnya sudah cukup bagus. Jawaban dari teman-teman dari Ari ini juga sudah cukup bagus. Silakan nanti dibaca jawaban dari teman-teman. Kalau secara umum proses ontologi dapat menunjukkan kebenaran tentang suatu hal yang jelas, tidak single ya, tidak cuma ontologi saja. Kita punya 3, ontologi, epistemologi, aksiologi. Tiga-tiganya ini sebenarnya saling bergandengan ya, saling berkaitan. Kalau ditanya bagaimana dapat menunjukkan kebenaran tentang suatu hal, ya berarti harus dipahami dulu maknanya ontologi itu apa, kemudian ontologi matematika itu apa, baru kemudian bagaimana caranya, bagaimana ontologi ini bisa menunjukkan kebenaran tentang suatu hal. Ingat bahwa ontologi itu adalah salah satu ilmu atau konsep yang mempelajari tentang keberadaan atau keadaan ada atau tidaknya suatu dalam benda dalam matematika gitu. Jadi intinya ke sana, prosesnya ke sana. Kalau itu sudah dipahami, nanti akan mengerti bagaimana ontologi ini bisa menunjukkan kebenaran tentang suatu hal. Atau sebentar, biar saya tambahkan sebentar aja. Nah, ini coba nih, yang Anda malas googling sih. Ontologi matematika itu, kalau saya googling aja ontologi matematika ya, berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Jadi yang ada itu apa gitu loh. Jadi ontologi matematika adalah berusaha memahami kenyataan matematika. Sebenarnya prosesnya, sebenarnya konsep utamanya adalah apa yang ada dalam matematika itu, yang wujud, yang kenyataan itu, yang bisa diadakan itu yang apa, yang bisa seperti itu kira-kira ya. Yang ini harus dipahami dulu. Kalau sudah, baru nanti pertanyaan pertanyaan ini akan terjawab, tapi sudah dibantu oleh jawabannya Ari ya. Terima kasih. Saya tidak menambahkan banyak karena jawaban teman-teman di sini rata-rata ya cukup lah. Next, pertanyaan dari Tiara Nurvia Aziza. Dalam makalah dijelaskan matematika terapan telah mengilhami dan membuat penggunaan temuan baru yang mengarah pada perkembangan disiplin ilmu. Apa definisi perkembangan disiplin ilmu baru dan seperti apa contohnya? Terima kasih. Jelas ya, matematika terapan itu dia matematika yang semakin dikembangkan dan digunakan dalam cabang-cabang ilmu yang lainnya. Misal saat itu ketika matematika itu punya konsep tentang jurusan 3 arah dan tentang koordinat, misalkan dikembangkan semakin semakin luas, muncullah saat itu kemudian teori navigasi gitu ya. Ketika kita punya kapal selam, bagaimana kapal selam yang ada di dalam air, yang tidak bisa melihat apa-apa ya, di dalam air itu kan gelap, tapi dia bisa memproyeksikan sesuatu yang ada di dekatnya, digabung dengan ilmu fisika, digabung dengan ilmu geologi, menggunakan radar, menggunakan resonansi, kemudian itu hasil pemantulan suara dan seterusnya itu kemudian dipetakan ke dalam ke dalam radar yang disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 2 dimensi, dalam bentuk pencitraan gambar dan seterusnya, punya koordinat-koordinat seperti itu. Kemudian kalau dulu ilmu hitung, misalkan ekonomi, hanya terbatas pada untung rugi, jual beli, sudah itu aja, bruto neto tara. Sekarang sudah berkembang karena ada layanan bentuk perekonomian yang baru, misalkan kita punya sistem simpan pinjam, nah muncul pembungaan. Kemudian sekarang muncul ilmu yang kita sebut sebagai asuransi. Nah, Anda sudah ketemu asuransi belum? Asuransi. Nah, dalam konsep asuransi seperti apa perhitungannya? Karena konsep asuransi muncul, kemudian berkembanglah ilmu-ilmu, cabang ilmu yang lainnya. Jadi itu kan matematika terapan, termasuk matematika ekonomi namanya, atau matematika keuangan. Nah, kemudian muncullah ilmu sendiri yang berbeda yang kita sebut sebagai aktuarial gitu ya. Beda-beda, ada banyak ya, termasuk disiplin ilmu yang baru. Jawaban dari teman-teman di sini ya boleh dibaca-baca ya, meskipun mungkin kurang sempurna, tapi nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Jadi memang banyak matematika terapan sendiri seperti yang saya tuliskan di review yang minggu sebelumnya. Ada yang bertanya juga tentang matematika terapan, dicek dulu, sudah dicek di Google belum? Nah, matematika terapan itu apa gitu. Jadi matematika terapan itu jenisnya apa saja, kira-kira akan memunculkan disiplin ilmu yang baru seperti apa gitu ya.
Jadi memunculkan, kalaupun tidak sampai memunculkan disiplin ilmu yang baru kayak misal aktuaria gitu. Aktuaria itu termasuk agak baru ya nak, jadi baru berkembang beberapa dekade terakhir. Kalau enggak, misalkan dia menciptakan satu konsep yang baru, itu sudah termasuk disiplin yang baru sebenarnya gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Next dari Arista. Assalamualaikum, saya bertanya perbedaan antara matematika terapan dan matematika murni. Perbedaan kejuaraan di sini penggunaan sehari-hari. Jelas sangat berbeda ya. Kalau matematika terapan itu sudah yang ilmu yang bisa kita gunakan atau yang sudah berkaitan dengan cabang ilmu yang lain. Contoh matematika fisika, contoh matematika komputasi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu komputer ya, macam-macam matematika terapan ini gitu. Nanti tadi nyambung sama pertanyaan sebelumnya, matematika terapan itu apa saja sih contohnya gitu, boleh lah nambah di googling ya gitu. Jangan malas-malas menggoogling. Kemudian apa perbedaan dengan matematika murni? Kalau matematika murni lebih ke konsepnya yang paling basic sekali, yang abstrak, yang benar-benar konsep matematika yang basicnya gitu. Nah, boleh diguli juga matematika murni itu yang dipelajari apa saja. Wikipedia aja keluar nih banyak sudah kalau Anda mau cek ya. Jadi matematika murni itu apa, matematika terapan itu apa aja, di googling aja. Wikipedia banyak ya. Wikipedia banyak. Perbedaan kedua jenis dalam penggunaan sehari-hari. Kalau matematika murni mestinya kalau digunakan ke sehari-hari ya berupa aplikasi ya. Kalau kita konsep yang sangat abstrak itu mau dicari kehidupan sehari-hari ya ngomongnya jadi abstrak nanti ya gitu. Tapi coba dicek dulu ya, jadi kita nggak akan bisa menemukan. Anda mungkin akan selalu kalau Anda masih penasaran ya, kalau masih punya rasa penasaran loh. Kalau sekedar bertanya dan tidak penasaran ya nggak tahu lagi. Tapi kalau penasaran silakan dicek, baru nanti kemudian Anda akan melihat bahwa pertanyaan yang bagian kedua ini tidak perlu atau tidak relevan dengan yang depannya. Tapi nggak apa-apa, kita sedang berlatih di sini ya, kita sedang berlatih untuk kritis. Nggak apa-apa nak, terima kasih. Next, Nunung. Bagaimana sudut pandang ontologi jika dilihat dari segi kuantitatif dan kualitatif? Nah, ini sudah dijawab oleh teman-teman yang di bawahnya sini ya. Sudah dijawab, saya sudah baca. Teman-teman bisa tinggal membaca ya. Next, David Alif Ramadan. Pada makalah disebutkan 2 statement. Oke. Kemudian jika waktu merupakan dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah jika suatu saat ditemukan teknologi yang mampu mengetahui posisi tiap atom dalam partikel kuantum, apakah teknologi tersebut dapat mengira atau memprediksi segala yang akan terjadi di masa depan dan mengetahui segala yang terjadi di masa lalu? Karena jika dipikir, kondisi alam semesta merupakan hasil dari kondisi sebelumnya sekaligus merupakan penyebab kondisi berikutnya. Terima kasih David. Ya ini kayaknya dulu pernah saya singgung deh di kelompok mana ya, atau di kelas mana ya, saya lupa. Apa bukan di kelas filsafat ya? Jadi perihal ruang waktu itu ya adalah salah satu misteri abad ini yang belum terpecahkan ya. The mystery of the century katanya. Semua orang selama beberapa abad terakhir ini sedang berusaha memecahkan yang kita sebut sebagai teori kuantum ya, kaitannya dengan fisika. Beberapa ahli sains ingin mewujudkan sesuatu yang kita sebut sebagai teleportasi. Tahu ya, teleportasi berpindah. Nah, ya, berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain hanya dalam satu kedipan mata atau tanpa perantara gitu. Atau ada juga yang menyebut membuat mesin waktu misalkan, ya kan? Kalau teleportasi kan berpindah ya, tapi dalam dimensi waktu yang masih sama. Kalau mesin waktu, kita dalam ruang yang sama tapi dimensi waktunya yang berbeda gitu ya. Ada banyak orang yang melakukan percobaan bagaimana jika kita itu menciptakan suatu alat yang bisa membantu kita teleportasi atau bisa membantu kita untuk mengarungi ruang dan waktu dengan menggunakan mesin waktu misalkan. Dua permasalahan ini cukup
kalau kita bahas di sini akan sangat lebar ya, tidak cukup, dan itu banyak sekali sumbernya. Saya sebagai orang yang hanya mempelajari matematika yang belum ada seujung kukunya, merasa tidak punya kapasitas apa-apa untuk membahas itu. Ilmu saya jelas tidak mumpuni ya, jelas tidak mumpuni kalau ngomongin itu. Cuman yang saya tahu hanya bagian itu saja, bahwa memang sejauh yang saya pahami, kita itu sebenarnya sekarang hidup di ruang yang dimensi 3. Kita nggak bisa melihat dimensi 2, apalagi dimensi 1. Yang kita lihat sekarang ini dimensi 3. Kita nggak bisa melihat dimensi 4. Jadi kalau ada misalkan, yang saya kadang suka ketawa-ketawa tuh kalau ada orang yang buka bioskop 4 dimensi gitu misalkan, itu kayak apa gitu kan ya. Ada lagi yang nulis bioskop 5 dimensi, dimensi apa yang dilihat gitu. Saya jadi bingung ya, karena nggak mungkin kita sekarang menyeberangi ruang 3 dimensi ini, hanya 3 dimensi, karena dimensi 4 aja belum bisa terpecahkan oleh para ahli gitu ya. Dimensi keempat, kalau kita ngomongin ruang itu kan 3 dimensi ini adalah panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Nah, ada banyak pakar yang berusaha mewujudkan 4 dimensi, dimensi keempat. Nah, banyak yang mengatakan bahwa dimensi keempat ini adalah si waktu ini. Jadi kalau kita sudah bisa melihat perwujudan dari 4 dimensi yang sesungguhnya, atau bisa melihat yang sekarang dipelajari dalam teori kuantum itu, kalau itu terwujud, barangkali 2 hal yang saya sebutkan di awal tadi mungkin sudah akan terwujud, yaitu teleportasi sama perjalanan waktu. Nah, itu yang sekarang masih sedang banyak teori konspirasinya sedang dimunculkan di berbagai belahan dunia dan oleh ahli-ahli sains terkemuka ya. Kalau ngomongin itu nanti nggak ada habisnya, mending kita nonton film aja dulu sementara ya. Saya menyebutkan di pertemuan keberapa itu, kalau di review yang keberapa itu, boleh lah ya sambil nonton film sambil belajar. Saya termasuk yang agak suka science fiction, jadi kalau yang sejauh ini ngomongin ruang dan waktu itu Interstellar itu ya. Tuh ya. Ini teman-teman kalau ini nambahin boleh ya. Tapi saya merasa tidak cukup banyak ilmu untuk menanggapi lebih lanjut ya. Apa namanya? Sebatas baca-baca saja. Kalau baca jurnal resmi dari ini gitu, kayak saya belum, jadi nggak berani ngomong lebih lanjut ya. Terima kasih, tapi nggak apa-apa pertanyaannya memunculkan suatu suatu keingintahuan, rasa penasaran, nggak apa-apa. Next, Milan. Dalam matematika ruang, perihal alam semesta merupakan ruang yang tak terhingga. Dalam pengetahuan saya yang masih sedikit, memang saya setuju dengan hal tersebut, tapi pertanyaan saya, apakah dengan matematika bisa menjelaskan argumen tersebut dan bagaimana penjelasannya? Alam semesta merupakan ruang yang tak hingga. Ini jawaban teman-teman di bawah. Saya sudah membaca, ada yang ngomongnya dalam teori relativitas, ada yang ini Stephen Hawking yang Universe in a Nutshell. Ini bagus sekali, bagus sekali jawabannya, betul ya. Kita nggak cukup ngomongin alam semesta dalam ruang yang tak terhingga. Ini memang yang yang paling bisa yang bisa kita pahami secara langsung adalah ya konsep tak hingga itu dalam matematik itu sama seperti ruang alam semesta ini, bahwa alam semesta ini memang tak berhingga luasnya. Kita tidak tahu di mana ujung, di mana pangkal, seberapa lebar, seberapa luas, atau dia sebuah ruangan, ataukah kita ada di sebuah box atau apa, kita tidak pernah tahu. Nah, memang disitulah kita dibatasinya, di situ supaya kita bisa melihat dengan mata yang sangat murni bahwa kita ini makhluk yang sangat terbatas pengetahuannya di dalam alam semesta yang tidak terbatas ini gitu. Disitulah kita bisa melihat, kalau orang yang tercerahkan ya, disitulah kita bisa melihat disitulah kita bisa melihat kebesaran dan keesaan Tuhan. Kita belum bisa menjangkau sesuatu yang sifatnya tak terhingga gitu ya. Jadi kalau dikatakan alam semesta merupakan ruang yang tak terhingga, ini ngomonginnya lebih banyak ke area fisika matematika juga. Saya merasa belum punya cukup banyak
banyak ilmu untuk bisa ngomong lebih lanjut tentang ini gitu ya. Nih, bisa baca lebih lanjut dalam buku Stephen Hawking. Ini juga bagus sekali. Saya dulu pernah punya filenya tapi tidak selamat di laptop yang lama gitu. Anda boleh browsing ya. Ini jawaban dari teman-teman. Terima kasih banyak. Bagus sekali gitu ya. Bagus sekali. Dibaca ya. Saya sudah baca semua ini. Bagus sekali. Saya merasa tidak berani menambahkan karena saya sendiri tidak banyak membaca di bagian situ ya. Kalau yang dimensi tadi tuh masih sempat ngomong. Pernah sempat belajar. Oke, next ya. Pertanyaan Salma Hidayatul Husna. Mengapa dan bagaimana ruang waktu dapat dipandang sebagai koordinat yang kita pergunakan untuk menentukan letak kejadian-kejadian yang kita ketahui? Nah, ini bagaimana ruang dan waktu dapat dipandang sebagai koordinat yang kita pergunakan untuk menentukan letak kejadian yang kita ketahui. Ya, karena memang ya kita hidup di dimensi ini, ruang sama waktu ini gitu. Betul, ruang bangun panjang lebar tinggi dan menempati suatu waktu gitu ya. Jadi kita terhubung dengan dimensi itu gitu. Ini gambarnya wow. Oke, kalau menentukan dipandang sebagai koordinat yang kita pergunakan untuk menentukan letak kejadian-kejadian yang kita ketahui. Betul, karena kita biasanya mengingat dimensinya itu terbatas di dimensi ruang dan dimensi waktu. Oh, kayak biyen sing pas dek kono gitu kan ya. Itu batasannya manusia di situ. Batasan manusia di situ hanya dalam bentuk keruangan dan dalam bentuk waktu. Udah dalam itu aja. Gitu ya. Ini ada tambahan jawaban dari teman-teman. Tapi bagus sudah. Nah, ini jawaban teman-teman. Ya, dibaca sambil dibaca. Saya tidak merasa perlu menambahkan. Jawaban teman-teman di sini kayaknya ya meskipun bahasanya tidak sederhana tapi secara umum sama lah ya, sama seperti itu. Jadi ketika kita ngomongin ruang dan waktu, memang dimensi yang kita tinggali adalah dimensi ruang dan waktu yang kita tidak nampak wujudnya gitu ya. Kalau ngomongin ini nanti jauh sekali. Next lah ya, kalau saya sudah membaca buku yang lebih mumpuni, kalau saya sudah menghatamkan Stephen Hawking gitu mungkin akan lebih tercerahkan sedikit, karena saya agak tidak berminat dengan fisika. Minat cuman agak ini ya. Kalau Anda tahu, saya dulu pernah bercita-cita menjadi astronot sebenarnya. Saya suka sekali dengan astronomi. Tapi seperti yang Anda tahu bahwa semakin kita menyukai sesuatu, semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa wow, ternyata ada banyak sekali yang belum kita baca, ada banyak sekali yang belum kita ketahui. Dan saya merasa kemudian setelah cita-cita saya menjadi astronot itu pudar gitu ya karena beberapa hal, maka saya tidak lagi mendalami bagian itu gitu. Nantilah ya kalau saya sudah belajar lagi atau Anda sudah ini boleh ngobrol-ngobrol sama saya. Bu, saya kemarin sudah menghatamkan bukunya Stephen Hawking. Oh wow, terima kasih gitu. Ayo ngobrol bareng gitu ya. Terima kasih. Ahmad Rafsanjani, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam makalah disebutkan peran matematika modern di dalamnya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan matematika. Kenapa kok di situ dicantumkan tidak dicantumkan seperti matematika dalam agama dan sejenisnya? Padahal dalam Al-Quran juga matematika mungkin seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Terus ini jawabannya apa? Ya hanya subnya saja ya. Saya pikir hanya mungkin karena subnya saja. Peran matematika modern yang di dalamnya berarti dengan matematika. Ya mungkin beda sub ya, beda sub. Kalau matematika dalam agama itu mungkin
keterkaitannya gitu, keterkaitan matematika, bukan peranan matematika modern gitu. Karena matematika modern tidak berperan dalam agama gitu ya. Maksudnya matematika itu ada juga di dalam agama gitu, bukan berperan dalam agama. Kalau matematika berperan dalam agama nanti gimana dong? Ya memang dalam agama itu sudah memuat teori matematika. Agama yang kita yakini, yang dikaruniakan Allah kepada kita itu sudah memuat matematika di dalamnya gitu. Jadi perkembangan bukan matematika yang berperan di agama gitu. Mungkin seperti itu ya maunya kelompok ini pemakalah ya, maunya ya harus ini pemakalah ini harusnya menjawab ya gitu, mungkin seperti itu. Tapi nanti Anda nggak usah khawatir, bagian matematika dalam agama itu nanti akan Anda banyak bahas di mata kuliah sendiri, matematika Islam atau matematika dalam Islam. Judulnya mata kuliahnya saya lupa, intinya nanti ada ada nanti ya satu mata kuliah sendiri. Terima kasih. Next, Rohana. Dalam materi pengertian ontologi matematika disebutkan bahwa ontologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan sesuatu yang ada, betul. Termasuk hal metafisik dalam pengetahuan matematika. Yang saya tanyakan hal metafisik dalam matematika seperti apa? Oke, ini kayaknya sudah sering dibahas ya. Metafisik itu atau metafisika, silakan nanti diklik Google-nya aja, dibuka metafisika selesai atau metafisik ya. Tapi ini sudah ditambahkan jawaban sama teman-teman, saya sudah lihat. Metafisik dari kata meta dan fisika atau fisik. Sedangkan istilah dalam filsafat berarti mempersoalkan sesuatu di luar alam fisik. Metafisika itu artinya memikirkan tentang sesuatu yang sedang perlu difikirkan gitu. Jadi mana ini coba ya. Suatu istilah dalam cabang ilmu filsafat yang berarti suatu pemikiran yang tidak dapat dilihat oleh panca indera tetapi dapat diketahui keberadaannya. Nah, jadi kalau dalam matematika itu gini, misalkan ketika kita ngomongin metafisika, metafisika dalam matematika, atau kadang ada yang mengistilahkan metamatematika lah, kadang ada yang seperti itu ya. Artinya ketika misalkan seseorang itu menyelesaikan suatu permasalahan, misalkan ya mengerjakan suatu permasalahan, sudah diminta menjelaskan, kemudian dia diminta memikirkan kembali. Setelah sudah selesai pengerjaan, kemudian dia diminta untuk memikirkan kembali kenapa dia tadi itu mengerjakannya dengan cara seperti itu. Kenapa dia berpikirnya alurnya seperti itu? Berarti kan memikirkan cara berpikirnya dia tadi, gitu kan? Itu namanya metamatematika atau metafisika ya, nanti silakan googling ya. Seperti itu. Jadi memikirkan sesuatu yang difikirkan gitu. Bulat enggak. Nanti ini banyak tingkat Anda yang ngambil skripsi tentang metafisik, yang tentang metamatematika, banyak tuh. Nanti baca-baca ya. Next, Miftahul Ulum. Dalam materi yang disampaikan terdapat poin matematika sebagai alat pikir. Memang tidak dapat dipungkiri hampir semua kegiatan tidak terlepas dari matematika. Apapun yang kita kerjakan melibatkan matematika. Pertanyaan saya, mengapa matematika sangat penting? Kenapa tidak menggunakan ilmu yang lain? Lah ini karena memang matematika itu basicnya. Karena ilmu yang lain itu ketika memerlukan perhitungan, matematika yang menyediakan. Gitu. Justru karena memang matematika ini menjadi pilarnya dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita disebut sebagai the queen of science, sekaligus kita ratunya ilmu pengetahuan ya, sekaligus kita ini juga disebut sebagai pelayan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kita yang menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh ilmu lain untuk berkembang gitu. Jadi matematika ini yang paling basic gitu, yang paling dasar. Maka dia berperan sangat penting, bukan ilmu yang lain, tapi matematika sendiri pun tidak mungkin akan berkembang kalau ilmu lain tidak berkembang. Contoh seperti yang saat tadi saya sebutkan tentang radar, misalkan tentang citra satelit, misalkan citra satelit yang radar dan seterusnya. Itu membuat matematika berkembang ketika kita harus mengembangkan koordinat atau penyusunan koordinat yang paling sesuai. Kalau dulu misalkan koordinat itu cuma ada dua, misalkan sumbu X sama sumbu Y. Kemudian kita kan perlu ke ruangan, kita perlu bisa membuat bentuk 3 dimensi. Berarti muncul koordinat yang Z gitu, sehingga kita bisa membuat suatu pencitraan 3 dimensi dan seterusnya. Itu
diperlukan kerjasama dengan ilmu yang lain. Jadi ketika ilmu lain itu mengatakan saya butuh sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menghitung bla 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 ini, maka matematika akan berkembang gitu. Matematika yang menyediakan, oh berkembang ilmu ini, masuk di matematika terapan ya, matematika komputasi. Jadi sekarang muncul pemrograman yang bisa memunculkan misalkan yang paling mudah di perusahaan, misalkan di teknik fisikanya, misalkan mereka membuat suatu mesin yang bisa mengukur gerakan, misalkan yang bisa mengukur tingkat getaran atau ya tingkat getaran dari suatu mesin misalkan, atau tingkat putarannya. Saya memerlukan suatu alat untuk menguji, atau dia membuat alat untuk menguji suatu putaran dari suatu alat. Nah, berarti dia sedang memanggil ilmu matematika untuk mewujudkan dari alat yang dia bikin ini nanti data yang keluar itu apa gitu, dalam bentuk apa. Lah ini dia sedang memanggil ilmu matematika. Kalau selama ini di matematika belum ada grafik yang bisa menunjukkan perputaran tingkat banyaknya tingkat perputaran di mesin tersebut, maka matematika akan berkembang untuk menjelaskannya. Seperti itu, macam-macam. Geologi yang dulu misalkan tidak ada ilmu yang tidak ada ilmu yang menggambarkan grafik seismik, tapi kemudian ketika dalam geologi itu banyak pakar atau yang menyebutkan bahwa kita bisa loh mengukur dan membuat alat untuk mendeteksi gempa bumi, seismograf misalkan, dia bisa mendeteksi gerakan seismik. Saya butuh grafik yang bisa menggambarkan getaran-getaran yang ditimbulkan oleh gempa yang terjadi di di pusat bumi gitu. Maka grafiknya nggak mungkin kita cuma pakai grafik X, Y biasa kayak koordinat biasa gini, butuh grafik yang baru kan. Berkembanglah kemudian sistem koordinat kita gitu. Jadi itu yang dimaksud berkembang. Jadi kita menjadi pelayan gitu. Jadi ilmu-ilmu yang lain kita berperan sangat penting gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Next dari masih banyak nih. Wow. Khairul Nisa, dalam PPT dituliskan matematika memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Yang saya tanyakan, apakah maksud dari kekuasaan di sini dan bagaimana matematika bisa memberi kekuasaan pada ilmu? Ini permasalahan diksi kalimat ya sebenarnya. Harusnya ini kelompok penyaji yang bertanggung jawab kenapa bisa seperti itu. Kalau ini kutipan berarti kan bisa dicari dari buku yang dikutip gitu. Cuman ya secara umum sebenarnya mungkin bukan kekuasaan ya, agak terlalu bombastis kalau pakai memberikan kekuasaan gitu ya. Matematika memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan, maksudnya ya kemampuan untuk berkembang gitu. Kalau suatu cabang ilmu itu sudah berintegrasi dengan matematika, nanti dia bisa berkembang lebih besar, mungkin seperti itu ya kira-kira. Nah ini memberikan kekuasaan atau jalan kepada ilmu untuk membantu menyelesaikan atau memperluas pengetahuan materi dalam ilmu, maksudnya seperti itu kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Next, Ilham Zudi, terakhir ini ya kayaknya. Dari beberapa peranan ilmu, saya tertarik dengan ilmu matematika dalam komputer. Bahasa pemrograman sulit dipahami. Langkah dasar apa yang harus saya lakukan untuk belajar ilmu matematika dalam komputer yang tidak membosankan? Terima kasih. Pertanyaan umum ya berarti ini. Boleh deh googling dulu ya. Googling dulu. Bahasa pemrograman apa saja. Kemudian yang bisa dikembangkan apa. Yang paling mudah mungkin desain web. Nah, desain web itu kan perlu bahasa pemrograman juga. Saya dulu pakai apa ya aplikasinya? Saya lupa. Desain web dulu juga sempat diajarin, tapi karena saya tidak ada terlalu berminat ya, jadi tidak mengembangkan lebih lanjut. Ya, banyak misalkan bahasa pemrograman yang biasa yang mudah-mudah dulu, bikin aplikasi-aplikasi yang mudah dulu. Kemarin sempat ikut seminar kan yang dengan pemateri kita yang dari P4TK itu, yang sebenarnya matematika kan bahasa pemrograman juga itu yang paling mudah. Bikin aplikasi untuk anak SD misalkan supaya lebih mudah atau lebih menyenangkan belajar ini itu gitu, yang mudah-mudah dulu. Kalau sudah nanti belajar desain web, belajar desain lain yang lebih rumit, bahasa pemrograman yang lebih rumit gitu ya. Saya itu kemarin kalau misalkan nggak ikut yang seminar itu, silakan dicoba lagi buka YouTube-nya ya, dipelajari. Bagus tuh sebagai tambahan ilmu ya.
sebagai tambahan ilmu. Saya nggak bisa jawab banyak nih di sini karena memang bukan bidangnya saya ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Sudi. Semoga nanti bisa menjadi seorang programmer yang handal, lulusan matematika IAIN ya. Sudah habis, kira-kira mungkin itu ya saya cukupkan untuk pertemuan minggu ini. Jadi ini sudah kelompok ke-8, berarti tinggal 2 kelompok lagi yang akan presentasi. Setelah itu nanti sejarah nanti saya mungkin akan sampaikan terakhir aja ya sebelum UAS. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saya cukupkan review hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.